Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Aurora Putri Sabila yang akan menjadi moderator dalam presentasi komunikasi jaringan kali ini. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai komunikasi di era jaringan. Adapun kelompok kami yang beranggotakan saya Salsa Aurora Putri Sabila dan rekan saya Muhammad Naufal Santoso, Leni Lidiawati, dan Fitri Hadijah. Yang pertama, perkenalan. Bagi mereka yang telah terlibat selama beberapa dekade dalam upaya mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi yang baru ke dalam pendidikan, atau memikirkan kembali tujuan dan bentuk pendidikan dengan memanfaatkan kekuatan teknologi baru. Masih banyak hal yang mengingatkan kita. Setiap gelombang teknologi baru, baik yang kuat maupun berbeda dari teknologi sebelumnya, mengikat para politisi dan pendidik untuk berpikir bahwa saat ini teknologi baru menjanjikan pendidikan sebuah kebebasan, sebuah kemajuan pasti menuju perubahan. Konferensi ini mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan lebih lanjut visi tentang bagaimana teknologi baru ini dan khususnya fasilitas untuk berjejaring dan berkomunikasi dengan cara yang sampai sekarang tidak dapat dicapai. Namun secara paralel, mereka juga dituntut untuk mengajukan pertanyaan serius tentang antarmuka antar konteks sosial, budaya, dan pedagogi, pendidikan dan kemampuan aktual yang ditawarkan oleh teknologi informasi dan komunikasi baru ini. Namun ketertarikan terletak pada kesamaan pelaporan dan diskusi berdasarkan aktivitas di lapangan. Sebuah kontribusinya sangat bergantung pada penelitian dan pengalaman dalam perancangan menjalankan proyek kegiatan eksperimental di berbagai sekolah dan lembaga pelatihan guru. Yang kedua yaitu pertanyaan untuk ditanyakan. Di sebagian besar sekolah selama perdebatan ini, teknologi pendukung yang dominan adalah komputer pribadi yang berdiri sendiri atau jaringan area lokal yang sederhana. Namun, situasinya berubah dengan cepat seiring meningkatnya jumlah sekolah yang menyediakan akses internet bagi staf dan siswanya. Pertumbuhan teknologi dan jaringan dapat dibuka, berarti masih banyak pertanyaan yang perlu dijawab. Permasalahan yang terkait perubahan ini dapat dikelompokkan menjadi 6 tema, yaitu yang pertama, proses pembelajaran dan IT, yang kedua, mendukung pembelajaran mandiri, yang ketiga, berubahnya peran guru, yang keempat, menciptakan sekolah masa depan, yang kelima, sistem sekolah dalam masyarakat jaringan, yang terakhir yaitu konteks sosial pembelajaran. 3. Mengatasi pertanyaan ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat ditanyakan secara terpisah. Tidak hanya hal tersebut yang saling terkait, namun sifat lingkungan pendidikan dengan jaringan aktivitas dan fokus yang berlapis-lapis, memastikan bahwa pekerjaan yang dilaporkan di sini mencakup berbagai permasalahan ketika mempertimbangkan masalah ini. Untuk alasan yang sama, permasalahan tidak serta-merta dapat ditangani dalam kelompok tema yang rapi. Perdebatan tersebut membahas secara rinci permasalahan-permasalahan yang diangkat, dan sinopsis diskusi tersebut disajikan dalam 2 bab. Bagian pertama, isu global terdiri dari 2 pidato utama. Ini diikuti oleh bagian yang disebut pembelajaran jaringan dan tindakan. Makalah-makalah yang dikelompokkan mencakup berbagai contoh jaringan dari berbagai sudut pandang, namun tetap berfokus pada pertanyaan dan permasalahan, serta hasil jaringan tersebut. Bagian ketiga, model dan isu pembelajaran jaringan, mengelompokkan makalah-makalah yang menyelidiki suatu model dan isu dalam pembelajaran. Bagian keempat, program nasional dan sistem yang membahas keseluruhan institusi, kota, atau negara pengguna jaringan. Bagian terakhir yaitu keynote paper penutup. Ini mencerminkan perkembangan pemahaman kita saat ini mengenai bidang tersebut. Buku ini menyimpulkan titik awal kita dengan mengulang kembali gagasan tentang jalur ganda atau mengeksplorasi hal baru sambil mengingatkan diri kita sendiri akan permasalahan dan pemahaman yang dipelajari. Yang terkadang menyakitkan dari masa kini, kita tidak bisa melompat begitu saja ke masa depan. Kita harus sadar bahwa banyak pertanyaan yang kita ajukan masih belum terselesaikan. Sementara, pendidikan telah mengatasinya selama beberapa waktu dengan gagasan tentang peran teknologi baru.
Setelah kami paparkan materi mengenai komunikasi di era jaringan, maka dapat kami simpulkan bahwa setiap gelombang teknologi baru, baik yang kuat maupun yang berbeda dari sebelumnya, dapat mengikat para politisi dan pendidik untuk berpikir bahwa pada saat ini teknologi baru menjanjikan pendidikan sebuah kebebasan, sebuah kemajuan yang pasti menuju perubahan. Berbagai permasalahan ketika mempertimbangkan masalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi baru dalam pendidikan. Teks ini juga membahas tentang bagaimana permasalahan tidak serta-merta dapat ditangani dalam kategori tema yang rapi. Teks ini juga membahas tentang bagaimana contoh jaringan dan bagaimana sudut pandang serta hasil jaringan. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.